Al-Habib Ali Bafaki Waliullah min Auliyai Sapah, salah satu wali Pitu, Bali. Habib Ali Bafaki, penyebar kalimah ilahi di barat Pulau Dewata. Islam merupakan agama rahmat seru sekalian alam. Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi tinggi dengan tetap memegang teguh akidah. Islam disebarkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sehingga banyak orang tertarik memeluknya. Di tengah hingar-bingar Bali yang mendunia akan pariwisata dan adat Hindu yang begitu kental ini, agama Islam masuk lewat para dai, yang dengan santun mendakwahkan risalah kenabian ini. Salah satunya yakni Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaki. Habib Ali Bafaki dilahirkan pada tahun 1882 di Kampung Arab, Lateng, Kabupaten Banyuwangi dari pasangan Habib Umar Bafaki, wafat di Banyuwangi pada usia 150 tahun, dan Syarifah Nur bin Abdullah Al-Haddad seorang hafizoh Al-Quran. Wafat di usia 135 tahun pada 1964. Dari sepasang keturunan Rasulullah SAW inilah beliau sejak kecil dididik dengan baik, sampai bisa menguasai Nahwu Shorof di usia 7 tahun dan menghafal Al-Quran di usia yang sama. Dan hal ini mengingatkan kita pada kisah Imam Syafi'i. Setelah dididik kedua orang tuanya, beliau melanjutkan studinya ke para ulama lainnya seperti Habib Muhammad Ba'abud dan Kiai Soleh Lateng. Kemudian pada usia 15 tahun beliau belajar ke Bangkalan untuk berguru pada Khr. Muhammad Khalil. Sosok yang dikenal sebagai Syekhona Kholil Bangkalan ini memang terkenal dengan kealiman, kezuhudan dan kewaliannya, sehingga tak heran dari tangan dinginnya mampu mendidik ulama besar di tanah Jawa seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Syamsul Arifin dan putranya Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Banyu Putih, Situbondo, Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, dan ulama besar lainnya. Sesampai di Bangkalan dari perjalanan panjang dari Banyuwangi, dengan penuh sukacita Syekhona Kholil menyambutnya, terlebih beliau dari kalangan habaib yang berkenan menimba ilmu padanya. Habib Ali Bafaki ketika itu dikenal cukup cerdas, maka hanya dalam waktu seminggu beliau mondok, Syekhona Kholil langsung memintanya membantu mengajar para santri. Tutur Habib Hadi bin Ali Bafaki, putra Habib Ali Bafaki saat kami temui di areal Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Loloan Barat, Negara, Jembrana, Bali, 14/12. Setelah 3 bulan lamanya Habib Ali Bafaki menyantri di sana, beliau diminta keluar karena ilmunya sudah cukup. Hal ini juga di luar kebiasaan karena umumnya santri Syekhona baru 4 sampai 5 tahun mereka baru diperbolehkan pulang, tambah Habib Hamid Bafaki. Saat kepulangan Habib Ali dari pesantren, beliau diberikan wasiat oleh Syekhona Kholil. Bib, sampeyan sudah alim, dan insya Allah bisa pergi haji sampai 7 kali. Dan doa tersebut akhirnya terkabul, ketika menjelang usia 17 tahun atau sekitar tahun 1899, Habib Ali berlayar menuju Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya kepada beberapa ulama tersohor ketika itu seperti Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Ayah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Nawawi Al-Bantani dan banyak guru lainnya. Keberangkatannya ke Mekah ini atas sponsor Haji Ali dari Pulau Sapeken, Madura. Selama di Mekah, beliau bermukim di Syib Ali, Mekah, selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Sepulang dari Mekah, Habib Ali kembali ke tanah air. Beliau sempat nyantri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Hasbullah, ayahanda Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain mendalami ilmu agama, di waktu mudanya beliau dikenal sebagai pendekar silat yang sangat tangguh. Setelah itu, beliau sempat mengajar di Madrasah Al-Khairiyah selama setahun di tanah kelahirannya Banyuwangi. Sebelumnya studi di Mekah beliau juga sempat lama mengajar di madrasah. Selanjutnya beliau hijrah ke Pulau Seribu Masjid, Lombok. Di sana beliau berdakwah bersama Kiai Haji Soleh Hanbali Bengkel, Lombok Barat. Selain itu beliau menjalin persahabatan dengan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, pendiri Jamiah Nahdlatul Wathon. Begitu akrabnya beliau berdua, setiap kali beribadah haji maka berjalan bersama kemanapun tujuannya. Pernah suatu ketika saat Habib Ali Bafaki sudah bermukim di Bali, salah satu anggota TNI dari Kodim di daerah sana pada hari Jumat selalu diberi pesan agar menelpon Tuan Guru Zainuddin agar menyampaikan salam kepada kakek Tuan Guru Bajang Kiai Haji
Zainal Majdi, mantan gubernur NTB. Namun di luar dugaan, Tuan Guru Zainuddin memberitahu bahwa Habib Ali Bafaki berkunjung ke kediaman beliau. Malah beliau berkata bahwa cangkir beliau belum kering. Padahal di saat bersamaan Habib Ali Bafaki berada di Loloan. Setelah lama berdakwah di Lombok, maka atas saran dari istrinya Syarifah Zainab beliau berhijrah ke Pulau Dewata, Bali. Kehadirannya di Pulau Seribu Pura ini dilakukan atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, seorang ulama besar di Loloan, Negara, Jembrana. Sebagaimana dituturkan Habib Salim bin Ali Bafaki putra bungsu Habib Ali Bafaki, bahwa sebelum ke Loloan beliau sempat menetap di Kampung Kepaon Kota Denpasar sekitar tahun 1920 dan sempat menetap di Kampung Air Kuning. Barulah pada tahun 1935 beliau berpindah ke Negara, tepatnya di Desa Loloan Timur, Negara, Jembrana. Berkat kedatangannya, mulailah tumbuh syiar Islam yang berbinar di Loloan. Saat berdakwah di kawasan minoritas Muslim ini, beragam halangan, rintangan dan ancaman dihadapinya dengan penuh kesabaran. Karena inilah resiko perjuangan seorang yang berdakwah di jalan Allah SWT. Barulah pada tahun 1935 beliau mendirikan Pondok Pesantren Syamsul Huda sebagai kaderisasi generasi Islam. Para santri datang dari berbagai pelosok desa di tanah air. Harismanya juga menarik minat kaum muslimin dari berbagai daerah untuk bersilaturahmi ketika mereka akan berwisata ke Pulau Dewata ini. Mereka yang datang dari Jawa, Sumatera, Madura dan daerah lainnya sowan untuk sekedar mendengar petua mulianya seraya memohon keberkahan doa beliau. Dari didikan disertai doa tiada henti lahirlah ulama, dai di penjuru tanah air. Banyak santri-santrinya yang berkiprah dan berdakwah di berbagai daerah seperti Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Pekalongan, Habib Hadi Basalamah, Madinah, Habib Agil Al-Atas Jember, Habib Ali Al-Habsyi Jember, Kiai Haji Abu Amar Pasuruan, dan lain-lain. Habib Mudur Ahmad Assegaf, Pemalang mengatakan bahwa sekitar tahun 1997 Kilo Henry Abdullah Salam Kajen dan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya datang bersilaturahmi di rumah Habib Ali Bafaki, Loloan, Negara, Bali. Pada kesempatan itu Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dibayat Tarikah Qadiriyah oleh Habib Ali Bafaki. Dari beliaulah salah satu sanad Tarikah Qadiriyah Habib Lutfi bin Yahya yang bersambung ke Syekhona Kolil Bangkalan. Setelah itu Habib Ali Bafaki melantunkan beberapa syair Arab yang berakhiran huruf ra dan fa, yang berisikan pujian kepada Habib Lutfi. Lalu dilanjutkan dengan memberikan berbagai wasiat khusus untuk Habib Lutfi bin Yahya dan Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Para santri Habib Ali Bafaki lainnya belajar membaur dengan kehidupan masyarakat Loloan yang sejak ratusan tahun lalu telah dikunjungi oleh ulama-ulama besar dari berbagai daerah, seperti Syekh Dawam Sirojudin atau dikenal Buyut Lebay, ulama besar dari Trengganu, Malaysia, yang meninggalkan negerinya untuk berhijrah ke Loloan pada tahun 1669. Ada juga Syarif Abdullah Yahya Al-Qodri dari Kesultanan Al-Qodri Pontianak, Cih Yakub Saudagar dari Melayu yang mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid Jembrana yang saat ini berubah nama menjadi Masjid Agung Baitul Qodim, Loloan Timur. Selama hidupnya Habib Ali Bafaki sempat beberapa kali menikah dan dikaruniai 10 putra dan putrinya diantaranya, Alwi, Talah, Fitriyah, Hadi, Umar, Muhammad, Nur Hayati, Halimah, dan Salim. Sepanjang hidupnya beliau selalu istiqomah berdakwah di jalan Allah. Abah selalu berkeliling ke berbagai ulama-ulama di sekitar Loloan seperti Kiai Haji Abdurrahman, Guru Nuh, Ustadz Ahmad Dahlan dan lain-lain. Bahkan Abah sesekali juga hadir dalam majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, kenang Habib Hamid Bafaki. Bahkan belum lama ini datang seorang kiai beserta rombongan dari Lumajang yang berkata pada Habib Hamid bin Ali bahwa 5 tahun silam, Habib Ali Bafaki datang ke kampungnya. Padahal Habib Ali Bafaki sudah wafat 20 tahun silam. Subhanallah, begitulah karomah para aulia Allah. Jasad mereka memang telah mati, tapi ruh mereka tetap dihidupkan oleh Allah SWT dan mampu memberi berkah bagi yang hidup. Hal serupa juga ternyata pernah terjadi pada sosok Kiai Haji Hamim Jazuli atau akrab disapa Gusmik Ploso Mojo Kediri yang mampu menginsafkan 2 orang pimpinan preman di Surabaya padahal beliau sudah lama berpulang ke rahmatullah. Setiap yang hidup pastilah akan menjemput ajal, begitu juga kekasihnya, Habib Ali Bafaki yang menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 27 Februari tahun 1999 pada usia 117 tahun dan dimakamkan di areal pesantren Syamsul Huda, Jalan Nangkano 145 di Desa Loloan Barat, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
Mendengar kabar wafatnya ulama pewaris Nabi ini, kaum muslimin dari berbagai daerah pun memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang begitu besar jasanya dalam mendakwahkan Islam di pulau yang mayoritas penduduknya masih memeluk agama Hindu ini. Berkat perjuangan dan kegigihannya dalam mensiarkan agama dan juga ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali Pitu Bali yang ditemukan lewat riadoh oleh Al-Makfurlahu Habib Thoyib Assegaf dari Waru Sidoarjo. Kini makam beliau banyak dikunjungi atau diziarahi orang dari berbagai pelosok negeri mulai dari Jakarta, Bandung, Lampung, Kalimantan, Sumatera, tak kurang dari 10 bus pariwisata yang datang setiap harinya ke Loloan. Saat ini jujukan jamaah setelah sepeninggal beliau adalah putra-putranya seperti Habib Hadi bin Ali Bafaqih dan Habib Salim bin Ali Bafaqih. Setiap minggu kedua bulan Zulqodah, masyarakat sekitar memperingati hail beliau, yang diisi dengan pembacaan maulid, tahlil dan mauidoh hasanah. Syiar Islam di Bali pada masa silam telah meninggalkan sejumlah karya besar, yang pada masanya kini dapat dijadikan landasan kokoh di masa-masa yang akan datang. Kampung Muslim Loloan merupakan wujud nyata dan menjadi legenda syiar Islam yang tetap hidup meski harus berjuang di lingkungan yang menggambarkan era Islam di masa Jawa Prawali Songo ini. Semoga kita bisa mengambil berkah dari saripati keilmuan beliau dan melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya. Karena sudah menjadikan kewajiban seorang muslim harus mensiarkan Islam sesuai dengan kemampuannya lewat lisan, tulisan, atau minimal dengan menunjukkan akhlak mulia kepada sesama umat manusia. Meski begitu, hidayah hanyalah milik Allah SWT yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana firman-Nya yang turun ketika Rasulullah SAW menginginkan paman yang begitu besar pembelaannya dalam Islam namun sampai wafatnya tak mampu mengucapkan 2 kalimat tauhid. Sungguh engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas 56. Semoga kita semua senantiasa rahmat hidayah serta inayahnya dan mohon jangan lupa selipkan doa mulia agar saudara-saudara kita di Bali ini oleh Allah diberikan hidayah olehnya untuk kembali ke jalan yang bebar yakni ad-dinul Islam sehingga kelak kita semua akan dipertemukannya di surganya kelak beserta Rasulullah SAW. Jembrana, tanggal 14 Desember tahun 2019. Muhammad Abid Muafan, Santri Backpacker Nusantara, Kopas Aswaja Dewata, Kom.